Raja Pedang 99. Novel yang masuk dalam ranah novel sastra bela diri Tiongkok, berisi cerita rakyat yang mengejar keabadian. Selamat menikmati cerita ini. Untuk pendatang baru yang ingin mendengarkan dari awal cerita silahkan lihat di playlist. 1281 suara serak 1290. Jika dia berani mengambil inisiatif. Wakil kepala sekolah tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa kepedulian menyebabkan kekacauan. Bahkan jika jenius dari Xuanjiang bukanlah jenius terlarang, dia pasti punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Itu karena aku bersikap kasar. Dia memeluk tangan Huang Peihua dengan nada meminta maaf dan duduk kembali. Huang Peihua terus melihat ke alun-alun. Faktanya, dia masih ingin mengatakan sesuatu. Bahkan jika Huang Mu bukanlah seorang jenius terlarang, dia telah dicap sebagai jenius terlarang oleh kuil terlarang, jadi tidak mungkin terhabisi. Dengan kata lain, Su Tianmu tidak mungkin menghabisi Huang Mu bagaimanapun caranya, meskipun tangan dan kakinya hilang. Puff! Di alun-alun, Huang Mu meraung, menutupi bahunya dan berguling. Setelah mendarat, darah mengalir dari bahunya, dan lengannya hampir terlepas oleh pedang Su Tianmu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Su Tianmu dengan marah. Kecepatannya di alam spiritual tingkat pertama sebenarnya bisa menyusulnya. Su Tianmu memandang Huang Mu dan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Dia tidak bisa melepaskan lengan Huang Mu dengan satu pedang. Tampaknya kejeniusan Xuanjiang lebih baik daripada kejeniusan Huang Jiang. Zombie, kamu benar-benar membuatku kesal. Huang Mu berdiri, menutupi bahunya, dan meminum 2 pil, dengan raut muka garang di wajahnya dan raut muka kegilaan di matanya. Ledukan. Badannya bergetar, momentumnya melonjak ke langit, dan dia segera memilih untuk memulihkan kultivasinya. Dia tidak senang dengan duel yang adil, jadi kata adil seharusnya tidak ada. Melihat kesembuhan Huang Mu, raut muka Su Tianmu tidak berubah, seolah dia sudah menduga momen ini. Kembalikan tingkat kultivasimu setelah dikalahkan. Tak tahu malu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, maka kamu melanggar aturan. Apakah semua murid Xuanjiang begitu tidak tahu malu? Ini keterlaluan. Kakak senior Su, jangan lawan dia. Merasakan aura alam penyeberangan jiwa tingkat 6 di badan Huang Mu, para murid klan Matahari Terbenam menjadi marah dan marah. Mereka mengutuk satu demi satu, dan pada saat yang sama menasihati Su Tianmu bahwa jika dia terus bertarung, dia akan kehilangan nyawanya. Akan menjadi kerugian besar jika mati di tangan penjahat yang tidak tahu malu dan tercela. Benar-benar tidak tahu malu, bah. Huang Xuelan dan 2 gadis lainnya juga menolaknya. Mereka mengira Huang Mu bisa menjanjikan dan menggunakan beberapa cara untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa trik ini adalah untuk memulihkan kultivasinya. Itu sangat memalukan bagi mereka. Wakil kepala sekolah, dia agak terlalu penindas. Wakil kepala sekolah, kita tidak bisa membiarkan dia main-main. Para pejabat senior dari klan Matahari Terbenam semuanya marah. Sebelumnya, ini bukanlah duel yang adil, tetapi sekarang jelas bahwa mereka menindas yang lemah tanpa rasa malu. Jika kita tidak menghentikannya, di manakah wajah klan itu? Wakil pelatih kepala memandang ke alun-alun dengan raut muka tenang, seolah dia tidak mendengar apapun dan mengabaikannya. Melihat wakil kepala sekolah berpura-pura tuli dan bisu, para pejabat senior sangat marah hingga paru-paru mereka akan meleduk. Huang Mu berdiri di atas mereka dan buang air besar dan buang air kecil seorang pengecut yang kehilangan kekuatanmu dan mempermalukan klan. Saudara muda Su, cepat turun. Luo Huhong dan yang lainnya berteriak dengan cemas saat mereka melihat Su Tianmu masih berdiri di alun-alun, ingin segera naik dan menariknya ke bawah. Huang Mu memancarkan momentum yang kuat, dan memandang Su Tianmu dengan cibiran di sudut mulutnya. Namun sebelum dia bisa menjadi sombong untuk beberapa saat, raut mukanya menjadi aneh, dan dia merasakan ketidaknyamanan di perutnya dan rasa sakit yang tak tertahankan. Engah. Setelah menahan perut dan menyeduh sebentar, saya mengeluarkan kentut yang sangat panjang dengan asap berwarna kuning muda. Suara ini langsung membungkam alun-alun yang berisik. Semua orang tercengang saat mereka menatap kabut kuning yang perlahan menghilang di belakang pantat Huang Mu. Munteh. Apakah dia tidak takut kalau kotorannya keluar? Bahkan jika mereka tidak mencium bau busuk di alun-alun, semua orang menutup hidung mereka dan melambai dengan jijik. Hanya dengan melihat warnanya,
Anda bisa membayangkan betapa baunya kentut Huang Mu, dan warnanya sangat kuning, menjijikkan hanya dengan memikirkannya. Tentang itu, melihat semua orang tersedak, Huang Mu juga merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dia tidak mengerti mengapa dia kentut begitu lama meskipun dia mengalami ketidaknyamanan pencernaan. Jika bukan karena kentut ini, dia hampir lupa bagaimana rasanya kentut. Tingkat kultivasinya menurun. Kamu telah kembali ke alam penyeberangan spiritual tingkat pertama. Apakah kamu akhirnya ingin pamer? Aku kentut, dan akhirnya sedikit memundurkan wajahnya. Merasa aura Huang Mu telah turun, semua orang mencibir dan mencoba menyelamatkan mukanya. Huang Mu, yang sangat malu, kemudian menyadari bahwa tingkat kultivasinya telah turun ke alam penyeberangan jiwa tingkat pertama, dan dia segera panik. Apa yang terjadi? Setelah buru-buru memeriksa badannya, dia menemukan bahwa sebagian besar meridian telah terbakar dan energi spiritual diblokir, yang menyebabkan tingkat kultivasinya turun kembali ke tingkat pertama dari alam penyeberangan spiritual. Huoran menatap Su Tianmu, dan seketika dia mengerti bahwa itu adalah kesalahan Su Tianmu, bahkan kentut itu. Apa yang kamu lakukan padaku? Su Tianmu mencibir, tidak menjawab, dan mengayunkan pedangnya untuk menghabisi. Dia tidak mau menyia-nyiakan kekuatan pembuluh darah gelapnya untuk bajingan. Dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan api langit dan bumi ke Huang Mu sejak awal, untuk mencegah Huang Mu memulihkan kultivasinya dan mencegahnya melarikan diri. Setelah membiarkan Huang Mu melarikan diri sekali, dia tidak akan pernah membiarkan Huang Mu melarikan diri lagi. Melihat Su Tianmu datang untuk menghabisinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Huang Mu benar-benar panik dan buru-buru menggunakan metode yang enggan dia gunakan lagi, tangan dan kakinya akan benar-benar diamputasi. Dia tidak memiliki bakat Huang Pei Hua, jadi dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan banyak sumber daya di keluarga Huang. Semua sarana penyelamat nyawa yang dia miliki diperoleh secara kebetulan dan akan hilang setelah habis sangat berharga. Minum. Dia mengambil pil dan meminumnya, meraung pelan, tetapi menemukan bahwa tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan apapun yang terjadi. Bajingan. Setelah melihat meridian di badannya, Huang Mu melihat Su Tianmu meraung dengan mata terbuka, membakar semua meridian Su Tian besar dan kecil di badannya sama sekali. Aku menginginkan hidupmu. Mengaum dengan keras, dia menggunakan metode lain untuk menukar darah dengan kultivasi. Sarana pengorbanan. Kidan darah melonjak seketika dan mulai berubah menjadi kekuatan tirani. Namun tenaganya tidak kunjung datang, melainkan badan terus melemah. Melihat ke dalam badannya lagi, Huang Mu sangat marah hingga dia hampir meleduk di tempat. Saya melihat setiap kali energi dan darahnya melonjak, kekuatan atribut api yang ada di badannya padam. Jika dia padam sekali, energi dan darahnya akan berkurang. Saat ini, dia putus asa. Jika metodenya tidak berguna dan budidayanya tidak dapat dipulihkan, dia akan menjadi anak domba yang harus disembelih. Dia berkomplot melawanku sejak awal. Mengingat serangan pilar api sebelumnya, Huang Mu tiba-tiba mengerti bahwa Su Tianmu telah berkomplot melawannya sejak saat itu, untuk terus menembus kekuatan atribut api ke dalam badannya. Pantas saja serangan pilar api di awal begitu lemah, hanya hingga melumpuhkannya. Namun, sekarang dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dia pada akhirnya akan membayar harga yang mahal atas kesombongannya. Tapi dia masih tidak mengerti bagaimana api yang mengerikan bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dentang. Puff. Ah. Ketika Su Tianmu maju ke depan, dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir, tapi kali ini dia tidak seberuntung terakhir kali. Lengan kanannya langsung terlepas, dan darah berceceran dan mengalir. Ah, aku akan menghabisimu. Puff. Ah. Huang Mu masih berteriak setelah lengannya dilepas. Su Tianmu kemudian melepaskan lengan kirinya, meninggalkannya tanpa kekuatan untuk berteriak. Kalau begitu lepaskan kakinya. Semua kaki. Ya, kaki ketiga juga harus dilepas. Semua orang merasakan perasaan yang tidak nyata saat mereka melihat Su Tianmu menekan Huang Mu. Kamu telah melintasi alam yang sangat besar. Bahkan jika kamu adalah monster dan memiliki kemampuan untuk mencapai alam yang lebih besar, kamu seharusnya tidak bisa menang dengan mudah, bukan? Mengapa Huang Mu tidak menggunakan cara apapun? Dia bahkan tidak melakukan apapun untuk memulihkan kultivasinya, jadi dia rela tangan dan kakinya diamputasi. Tidak ada yang bisa memahami poin-poin ini,
tetapi mereka tidak perlu mengetahuinya. Luo Huhong dan yang lainnya tidak akan memutar otak untuk memikirkannya. Mereka hanya perlu tahu bahwa Su Tianmu sama jahat dan tak terkalahkannya seperti sebelumnya. Potong kaki ketiganya. Biarpun dia tidak mati, aku tetap harus mencegahnya menjadi laki-laki. Luo Huhong dan beberapa dari mereka sangat bersemangat, mengangkat tangan dan berteriak bahwa mereka ingin Su Tianmu menghancurkan Huangmu sepenuhnya. Mereka tidak berani berpikir untuk menghabisi Huangmu, dan mereka yakin Su Tianmu tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, meskipun Huangmu bukan seorang jenius terlarang, dia tetaplah murid bangsawan Xuanjiang, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Selain itu, keluarga Huang memiliki karir yang hebat di Xuanjiang. Jika keluarga Huang tersinggung sebelum mereka pergi ke Xuanjiang, mereka tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Xuanjiang lagi. Wah! Huangmu menundukkan kepalanya, mengerang kesakitan. Ketika dia mendengar teriakan di bawah, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Dia lebih suka tangan dan kakinya dipotong daripada yang ketiga potong. Kaki saya mudah untuk disambungkan, tetapi jika saya ingin tali penyelamat saya tersambung kembali dan tetap berfungsi sebaik sebelumnya, itu tidak mungkin. Walaupun sekarang hanya berguna, namun masih bisa digunakan. Kalau dipotong, dan dipasang kembali, saya hanya bisa buang air kecil. Bagaimana bisa tetap digunakan sebagai tali penyelamat? Melihat Su Tianmu berjalan ke arahnya dengan pedang Suan merah, Huangmu benar-benar ketakutan dan melawan. Jangan patahkan kakiku jangan, aku salah, lepaskan aku, biarkan aku pergi kali ini. Bukankah kamu seorang jenius terlarang, dan kamu tahu betapa takutnya? Su Tianmu mencibir di bibirnya. Ternyata jenius terlarang yang terkenal itu tidak lebih dari itu. Tapi sekarang dia sangat meragukan identitas jenius terlarang Huangmu. Tentu saja, ini tidak lagi penting. Sumu, berhenti. Su Tianmu mengayunkan pedang Suan merah, dan teriakan keras terus terngiang-ngiang di telinganya. Setelah melirik wakil kepala sekolah dan Huang Peihua di platform tinggi, pedang Scarlet Swan terus jatuh. Puff! Ah! Huangmu menjerit memilukan lagi, tetapi setelah hanya 2 teriakan, dia kehabisan energi. Meridiannya terbakar, banyak ki dan darahnya padam, dan dia kehilangan terlalu banyak darah. Sudah sangat baik baginya untuk bisa bernapas dengan mata terbuka. Di platform tinggi, wajah Huang Peihua menjadi gelap. Bahkan jika dia tidak senang dengan Huangmu, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Huang, dan bukan gilirannya untuk disiksa oleh sampah Huang Jiang. Jahat. Wakil kepala sekolah bahkan lebih marah. Jika keluarga Huang mengetahui hal ini, saya tidak tahu betapa marahnya mereka posisi sebagai wakil kepala sekolah. Jika Anda berani merusak masa depannya, jangan salahkan dia karena kejam. Wah, masih terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Su Tianmu, apakah kamu ingin memberontak? Su Tianmu, tahukah kamu konsekuensi menyinggung keluarga Huangku? Melihat Su Tianmu terus memegang pedang Scarlet Swan, Huang Peihua dan wakil kepala sekolah menjadi marah. Chuanyin berteriak dengan marah dan hampir mengamuk. Puff! Mendengus. Pedang Scarlet Swan menyerang tanpa henti. Kali ini Huangmu hanya mendengus dan pingsan. Suzy. Huang Peihua dan wakil pelatih kepala benar-benar marah, dengan niat menghabisi di mata mereka. Jika bukan karena si jenius tabu tidak dihabisi, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Saudara Hua, jangan terlalu marah, dia tidak akan mati. Benar, dia pantas berakhir seperti ini. Huang Xuelan dan kedua putrinya sangat marah ketika mereka melihat Huang Peihua, dan mereka tidak puas dan menasihati mereka, mengapa mereka harus marah karena bajingan. Semua yang diderita Huangmu sekarang memang pantas. Bagaimanapun, dengan perlindungan kuil terlarang, selama dia tidak mati di tangan Su Tianmu, itu akan baik-baik saja. Huang Peihua sedikit tenang. Selama Huangmu tidak mati, itu bukan masalah besar. Melihat Huang Peihua tidak keberatan, wakil pelatih kepala pun menjadi tenang. Kini ia bisa melihat bahwa dari segi bakat dan kekuatan, mereka berempat dipimpin oleh Huang Peihua. Huangmu hanyalah seorang jenius tabu palsu yang tidak bisa dihitung, jadi dia sekarang orang yang ingin dia tolong berubah dari Huangmu menjadi Huang Peihua. Su Tianmu menatap Huangmu dengan pedang di tangan, lengan bajunya yang berdarah berkibar, tapi dia ragu untuk melakukan gerakan lain.
Apa yang terjadi di pesawat luar angkasa masih terngiang-ngiang di benak saya. Jika Huangmu tidak bisa dihabisi kali ini, itu akan meninggalkan masalah besar. Kamar dagang baru saja mengalami perang dan akhirnya memperoleh pijakan di wilayah tersebut. Kamar dagang tidak bisa membiarkan kamar dagang membayar mahal untuk memusnahkan keluarga Huang. Bagaimanapun, Anda harus melakukannya sendiri. Mata Sutianmu tajam, dan dia mengayunkannya untuk menghabisi Huangmu. Bahkan jika Huangmu mendapat perlindungan dari kuil terlarang, dia akan tetap mencobanya. Apakah dia benar-benar ingin menghabisi Huangmu? Semua orang terkejut saat melihat tekad Sutianmu untuk menghabisi Huangmu. Mereka semua melihat ke platform tinggi dan tercengang saat melihat wakil pelatih kepala dan Huang Peihua cuek. Bagaimana mereka hanya melihat Huangmu mati di tangan Sutianmu? Mustahil. Terutama reaksi dari wakil majikan yang membuat mereka semakin tidak bisa dipercaya. Bukankah itu guguk Huangmu sebelumnya? Mungkinkah Huang Peihua ingin Huangmu mati? Seharusnya tidak. Berhentilah memikirkannya, dia tidak bisa menghabisi Huangmu. Seorang diaken merenung sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mengapa kamu tidak bisa menghabisinya? Para murid di sekitarnya memandangnya dengan bingung. Tangan dan kakinya telah dipotong, tetapi dia tetap tidak bisa dihabisi. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan alasannya. Mungkinkah Huangmu masih abadi? Apakah menurutmu bakat terlarang itu mudah? Bakat terlarang dilindungi oleh kuil terlarang. Saat dia mati, dia akan dipindahkan ke kuil terlarang. Kecuali Sutianmu juga seorang jenius terlarang, jika tidak. Puff. Mendengarkan penjelasan Diakon Liu, wajah para murid tiba-tiba menjadi tercengang. Mereka tidak memperhatikan suara tusukan, tetapi diam-diam berpikir dalam hati bahwa inilah masalahnya. Mati. Baru setelah seruan dimulai, mereka menoleh dengan bingung, apa yang mati? Siapa yang mati? Dia benar-benar menghabisi Huangmu. Ya dewa, bukankah dia takut dengan balas dendam keluarga Huang? Huangmu sudah mati. Para murid bereaksi setelah mendengar seruan terus-menerus di sekitar mereka. Mereka semua melihat ke alun-alun dan melihat bahwa pedang Sutianmu benar-benar menembus dada Huangmu. Oh, apakah kamu benar-benar menghabisinya? Diakon Liu, bukankah kamu mengatakan tidak mungkin dia dihabisi? Diakon Liu, di manakah langkah-langkah perlindungan untuk kuil terlarang? Kelompok murid ini semua memandang Diakon Liu. Mungkinkah apa yang mereka katakan sebelumnya adalah omong kosong? Diakon Liu memandang Huangmu yang telah berubah menjadi mayat. Dia cukup beruntung melihat pertempuran jenius terlarang, tetapi pada saat itu dia jelas-jelas diusir oleh perlindungan kuil terlarang ketika dia sekarat. Apakah Huangmu tidak punya jejak reaksinya? Bukan hanya mereka yang terkejut, wakil pelatih kepala dan Huang Peihua di platform tinggi semuanya berdiri kaget, melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak tak percaya. Kenapa kamu mati? Bukankah dia juga seorang jenius terlarang? Wakil kepala sekolah dan Huang Peihua tidak percaya bahwa hanya si jenius terlarang yang bisa menghabisi si jenius terlarang. Tidak mungkin Huangmu mati di tangan Sutianmu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan ketika Huangmu dijemput oleh kuil terlarang di pesawat luar angkasa. Mungkinkah itu benar-benar dia? Huang Silin menutup mulutnya dan berseru dalam hati. Wakil kepala sekolah ketakutan. Anak-anak keluarga Huang benar-benar mati di sini, dan semuanya sudah berakhir. Dia tidak lagi berpikir tentang bagaimana Sutianmu bisa menghabisi Huangmu. Dia hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri, masa depannya, dan hidupnya. Saudara Hua. Huang Suelan memandang Huang Peihua dengan wajah pucat, dan memandang Sutianmu dari waktu ke waktu, dengan ketakutan di matanya. Seorang jenius terlarang sejati layak untuk ditakuti. Huang Peihua memiliki wajah cemberut dan buru-buru mengeluarkan slip giok untuk menghubungi istana Master Yu dan bertanya mengapa Huangmu dihabisi. Di sisi lain, istana Master Yu sedang memulihkan diri di halaman. Dia mengeluarkan slip giok dan melihat panggilan Huang Peihua, dengan raut muka terkejut di wajahnya. Huangmu sudah mati. Dihabisi oleh siapa? Dia buru-buru menjawab dan bertanya. URL pertama. Itu dia. Melihat dua kata yang muncul di slip giok, Tuan Istana Yu mengecilkan pupilnya, dan kemudian tiba-tiba tersenyum pahit. Akan aneh jika seorang jenius terlarang palsu mati ketika dia bertemu dengan seorang jenius terlarang yang sebenarnya.
Kamu benar-benar mencari kematian. Kamu benar-benar memprovokasi dia lagi. Huang Mu pasti berinisiatif mencari Su Tianmu. Dengan karakter arogan Huang Mu, akan aneh jika Su Tianmu tidak marah. Mengapa kita harus mencari kematian? Sambil menghela nafas, dia teringat bahwa kesempatan itu jelas ada di hadapannya, namun dia tiba-tiba melewatkannya. Akibatnya, dia terjerumus ke dalam situasi seperti itu, dan dia tidak bisa mengendalikan penyesalannya. Aku sangat buta. Itu semua Huang Mu, ya. Jika dia bukan penipu, bagaimana aku bisa berakhir dalam situasi ini? Istana Master Yu mengertakkan gigi dan merasakan kebencian yang kuat di matanya. Pelakunya adalah Huang Mu. Selamat mati. Dalam kemarahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas dengan 3 kata kepada Huang Peihua. Huang Mu mengerutkan kening ketika dia melihat kata-kata kematian yang baik. Jelas kamu yang memberi Huang Mu identitas jenius terlarang, dan sekarang kamu menyombongkannya. Dia tidak tahu apa yang dialami Tuan Istana Yu, jadi dia dengan tidak sabar menjawab untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Ketika Tuan Istana Yu melihat pesan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, apalagi yang terjadi. Tidakkah semua orang melihat apa yang sedang terjadi dan mengapa dia datang bertanya kepadanya? Identitas Huang Mu sebagai bakat terlarang telah dihapus dan dia tidak lagi dilindungi oleh kuil terlarang. Ketika Huang Peihua melihat panggilan itu, dia diam-diam berpikir demikian. Dia melirik Su Tianmu di alun-alun dan bertanya apakah Su Tianmu adalah jenius terlarang yang sebenarnya. Melihat pertanyaan ini, Hall Master Yu ragu-ragu. Dia telah diusir dari kuil. Semua urusan di kuil tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, daftar jenius terlarang adalah rahasia jenius kepada siapapun kecuali diri mereka sendiri. Bahkan jika dia bukan lagi anggota kuil, dia akan tetap dihukum berat jika melanggar aturan ini. Utusan kuil menyelamatkan nyawanya terakhir kali, tetapi jika dia melanggar aturan lagi, itu mungkin tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi dia juga dapat melibatkan ketiga suku. Tidak tahu. Setelah memikirkannya, dia menjawab dengan 3 kata kepada Huang Peihua dan mengabaikannya. Tidak tahu. Huang Peihua mengerutkan kening sambil melihat ke arah slip giok itu. Jika ya, ya, jika tidak, maka tidak. Tuan Muda Hua. Melihat dia telah lama dipanggil, wakil pelatih kepala tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang terjadi. Huang Mu bukan lagi jenius terlarang dan tidak lagi dilindungi oleh kuil terlarang. Huang Peihua mengerutkan kening dan menyingkirkan batu giok itu dan menjelaskan. Wakil kepala sekolah membuka mulutnya, sejenak tidak tahu harus berkata apa. Apa yang harus dilakukan terhadap kuil terlarang? Sekarang kamu sadar kalau Huang Mu itu palsu. Lalu mengapa menambahkan nama tabu jenius sebelum itu? Wajah tuannya ini tidak tahan terhadap siksaan seperti itu. Tuan Hua, bagaimana dengan masalah ini? Wakil pelatih kepala mengalihkan pandangannya dan memandang Huang Peihua dengan hati-hati. Sekarang Huang Peihua adalah target utamanya. Cara bertindak tergantung pada keinginan Huang Peihua. Saya akan menangani masalah ini, kata Huang Peihua dengan tenang, wajahnya dengan cepat berubah menjadi dingin, dan dia melompat tepat ke depan Su Tianmu. Su Tianmu melihat badan Huang Mu dan merasakan perasaan yang tidak nyata. Apakah dia dihabisi begitu saja? Bagaimana dengan perlindungan kuil terlarang? Pakai sekali lalu hilang. Jangan pikirkan itu. Dia telah dimusnahkan sebagai jenius terlarang oleh kuil terlarang. Tentu saja kamu bisa menghabisinya. Huang Peihua menjelaskan dengan dingin ketika dia melihat Su Tianmu sedang bingung. Su Tianmu menoleh ke arahnya, alisnya terangkat, jadi begitu. Kenapa kejeniusan terlarangku menjadi orang jahat? Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya dan menatap Huang Peihua dengan mata menyipit. Kamu ingin melawanku? Tentu saja. Huang Peihua pasti berteriak dengan dingin, dengan niat menghabisi di matanya. Meskipun aku tidak menyukainya, kamu tidak boleh menghabisinya. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, dia tetaplah anggota keluarga Huangku. Bukan giliranmu untuk dihabisi oleh orang luar sepertimu. Huang Peihua biasanya memarahi Su Tianmu sebagai sampah, tetapi ketika dia mengatakannya, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Menyebut Su Tianmu sebagai sampah lagi akan menjadi tamparan di wajahnya. Apakah kamu akan membalaskan dendam Huang Mu? Semua orang di tempat kejadian langsung mencibir setelah mendengar kata-kata Huang Mu. Kamu datang untuk menindas orang dan mulai berkelahi satu sama lain.
Jika kalah, ayo beralih ke orang lain. Murid muda Xuanjiang, bisakah kamu memiliki wajah? Tidak bisakah kamu kalah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu murid Xuanjiang bertatahkan emas, dan kamu hanya diperbolehkan menghabisi orang, tetapi kamu tidak diperbolehkan dihabisi oleh orang lain? Mendengarkan sinisme dan tuduhan marah dari semua orang, wajah Huang Peihua menjadi semakin dingin, tetapi dia tidak berniat mundur. Dia telah membalas dendam Huang Mu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada keluarganya ketika dia kembali ke Xuanjiang. Oke, jika kamu bersedia menjadi batu asahku, datanglah. Mata Sutianmu penuh dengan niat menghabisi. Huang Mu bukanlah satu-satunya yang menindas teman-temannya. Ketiga Huang Peihua semuanya adalah kaki tangan kesempatan untuk menghabisi satu lagi, dia tentu saja aku tidak akan menolak. Jangan khawatir, aku tidak akan memiliki keuntungan seperti dia. Aku akan bertarung denganmu dengan adil dan adil. Huang Peihua memiliki harga dirinya sendiri. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol giok, menghancurkannya dan sebuah botol hijau pil muncul. Kamu pasti pernah mendengar tentang pil racun alam padat, kan? Pil racun padat. Setelah mendengar kata-kata Huang Peihua, semua orang di lapangan mengubah raut muka mereka terlebih dahulu dan memandang Huang Peihua dengan heran. Apakah kamu ingin menjadi begitu kejam? Mereka bahkan mengeluarkan pil racun konsolidasi alam, betapa kejamnya mereka. Pil racun padat dapat membatasi tingkat kultivasi Anda. Begitu Anda ingin memulihkan tingkat kultivasi Anda, pil itu akan segera berubah menjadi pil yang sangat beracun, dan Anda akan diracuni dan mati di tempat. Sepertinya dia dan Huang Mu sangat berbeda. Meskipun mereka tidak puas dengan balas dendam Huang Peihua yang tidak tahu malu, mereka tetap mengagumi Huang Peihua karena keberaniannya mengeluarkan pil racun alam padat. Dengan pembatasan pil racun alam padat, setidaknya tidak perlu khawatir Huang Peihua mempermainkan dan menyesali sementara serta memulihkan tingkat kultivasinya. Melihat Sutianmu tidak keberatan, Huang Peihua mengangkat kepalanya dan meminum pil racun alam padat. Wajahnya mulai memucat dan matanya dipenuhi dengan keganasan. Dia mengeluarkan pil racun alam padat hanya untuk menghabisi Sutianmu dalam situasi yang adil dan adil. Pil racun padat dapat membatasi kultivasi saya selama 1 jam. Itu sudah cukup, bukan? Sutianmu mengangguk, pertarungannya tidak akan memakan waktu lebih dari 1 jam, itu pasti sudah cukup. Berhenti. Melihat aura Huang Peihua turun dari alam penyeberangan spiritual tingkat ke-8 ke alam penyeberangan spiritual tingkat kedua, dan akan terus menurun, Sutianmu segera berbicara. Alam spiritual tingkat kedua, itu sudah cukup. Huang Peihua berhenti bernapas dan menatap Sutianmu, terkejut. Beraninya dia menghentikan kultivasinya di alam penyeberangan spiritual tingkat kedua. Hei, apa menurutmu aku penipu seperti Huang Mu? Bahkan dengan mayat Huang Mu di depannya, Huang Peihua mencibir dengan jijik. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menganggap serius Huang Mu. Dia seperti ini, meskipun dia 1 level di atasku, aku bisa menghabisi 10 dari mereka. Melihat Huang Peihua yang tampak bangga, raut muka Sutianmu tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, tingkat kedua, jangan menyerah lagi. Melihat kegigihan Sutianmu, raut muka Huang Peihua menegang dan alisnya berkerut. Dia masih tidak mengerti jarak antara Huang Mu dan dia. Apakah menurutmu aku orang biasa-biasa saja seperti Huang Mu? Nada suaranya berubah dingin, dengan sedikit amarah. Ini merupakan penghinaan baginya. Hanya level kedua, jika kamu menurunkannya lagi, aku akan membuatmu mati sama menyedihkannya dengan dia. Sutianmu berkata tanpa raut muka, tatapan tajam muncul di sudut matanya, dia pasti tidak bercanda. Kamu sedang mencari kematian. Huang Peihua benar-benar marah. Saat kamu mati, jangan mengeluh. Momentumnya melonjak ke langit, dan seperti keinginan Sutianmu, dia menstabilkan kultivasinya di alam penyeberangan spiritual tingkat kedua, dan menghunus pedangnya untuk menghabisi Sutianmu. Kecuali keajaiban terlarang, hanya sedikit orang di alam yang sama yang bisa memblokir serangan amarahnya. Lambat, Sutianmu mengangkat tangannya untuk berhenti, tapi Huang Peihua terus bergerak dan terus menghabisinya. Apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Apakah dia akan takut? Sutianmu memasang wajah dingin, mengaktifkan energi anginnya, dan merunduk ke samping. Ledukan. Huang Peihua menebas udara dengan pedangnya, meninggalkan jurang besar di alun-alun.
Kekuatan kekerasan menyerbu sampai ke tribun penonton, membuat lubang besar di tribun penonton yang kokoh. Orang-orang di sekitar ketakutan dan berteriak selama pemboman, dan mereka buru-buru melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ini sangat cepat. Mata Huang Peihua sedikit menyipit, dan dia menoleh untuk melihat Su Tianmu di belakangnya. Lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu hindari dariku. Dengan kecepatan secepat itu, dengan tingkat kultivasi Su Tianmu, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Pelan-pelan, Su Tianmu mengangkat tangannya untuk berhenti lagi. Huang Peihua mengayunkan pedangnya, tidak ingin memberi Su Tianmu kesempatan untuk memohon belas kasihan. Tapi setelah memikirkannya, dia berhenti menyerang, mengarahkan pedangnya ke arah Su Tianmu, dan berteriak dengan dingin, "Jika kamu ingin memohon belas kasihan, aku akan memberimu kesempatan ini sekarang. Berlututlah dan bersujud pada Huangmu sampai aku menyuruhmu berhenti. Setelah kamu bersujud, datanglah dan jilat sepatuku sampai bersih." Mendengar ini, semua orang di lapangan menjadi marah. Mereka tidak bisa menghabisi tetapi mengangguk. Satu-satunya kesan baik yang ditinggalkan Huang Peihua pada mereka sebelumnya telah hancur total saat ini. Huang Peihua masih memiliki wajah buruk dalam menindas yang lemah dan menginjak-injak yang lemah. Kamu benar-benar memikirkannya. Su Tianmu tertawa dengan marah. Ide yang naif. Raut muka Huang Peihua menjadi tenang, dia akhirnya memberimu kesempatan, kenapa kamu tidak menghargainya? Apa yang ingin kamu lakukan? Dia bertanya dengan wajah dingin, menunda waktu tidak akan ada gunanya bagimu. Biarkan mereka turun bersama-sama. Su Tianmu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Huang Xuelan dan kedua gadis itu. Setelah menghabisi begitu banyak kakak dan adiknya dan melukai begitu banyak temannya, tidak satu pun dari keempat Huangmu yang tidak bersalah. Menghabisi dua saja tidak cukup. Jika ingin menghabisi, potong saja rumputnya dan cabut akarnya. Apa katamu? Huang Peihua mengerutkan kening, hampir mengira Su Tianmu gila. Apakah kamu mempermalukanku? Lalu wajahnya berubah dan dia meleduk marah. Apakah kamu mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi lawan? Sungguh tidak masuk akal. Apakah kamu tidak berani? Su Tianmu sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak akan membiarkan salah satu dari 4 anggota keluarga Huang kembali ke Xuanjiang hidup-hidup. Apakah kamu tidak berani? Huang Peihua sangat marah hingga dia menoleh ke belakang dan tertawa. Dengan tatapan tajam di matanya, dia berhenti berbicara dan langsung menuju ke arah Su Tianmu. Dia ingin sampah ini mengetahui apa artinya berada di surga dan bumi. Su Tianmu mengerutkan kening. Jika Huang Peihua terhabisi, Huang Xuelan dan Huang Xuelan pasti akan ketakutan, menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. 3 gerakan, jika kamu tidak bisa menekanku, biarkan saja. Bagus. Huang Peihua hampir menjadi gila, jadi dia dengan tegas setuju dan terus menghabisi Su Tianmu. Dalam 3 langkah, hidupmu akan diperlukan. Langit dan bumi hancur. Guntur dan guntur. Anginnya hilang tanpa bekas. Dia menggunakan ketiga keterampilan tempur paling kuat, dan dengan seluruh kekuatannya, bahkan mereka yang berada di alam penyeberangan spiritual tingkat ketiga akan diliputi kebencian saat itu juga. Ding 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 dang. Kedua belah pihak bentrok, dan bahkan para pejabat tinggi pun terpesona melihatnya. Murid-murid itu sama sekali tidak bisa melihat proses pertarungan antara kedua pria itu. Mereka hanya mendengar suara keras yang mengguncang alun-alun. Hiss! Semua murid diam-diam tersentak. Bahkan jika mereka tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas, hanya melihat gerakannya saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala mereka kesemutan. Dentang! Ledukan! Gelombang besar udara naik ke langit, dan 2 orang hilang itu bergegas melintasi alun-alun dan mendarat di tepi alun-alun. Bas! Retakan! Huang Peihua menginjak lubang besar di bawah kakinya dan berhasil berhenti di tepinya tanpa terjatuh. Hei! 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 Su Tianmu melangkah mundur dan melangkah ke dalam 3 lubang sebelum dia kehilangan kekuatannya dan dengan paksa menstabilkan badannya. Melihat Huang Peihua di seberangnya, Su Tianmu sedikit mengangkat bibirnya. Jenius teratas memang berbeda. Dia jauh lebih baik dari Huangmu. Dia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari ketiga gerakan ini. Tetapi bahkan jika dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, Huang Peihua tidak akan senang. Tujuannya adalah untuk menekan Su Tianmu dan menghabisi Su Tianmu dalam 3 langkah. Sekarang, bisakah kamu menyuruh mereka turun?
Su Tianmu bertanya dengan tenang sambil melambaikan pedang Ciksuan. Wajah Huang Peihua menjadi gelap, giginya terkatup rapat, dan pipinya melotot karena marah. Dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Dia tidak mengerti mengapa Su Tianmu masih sejajar dengannya dan bahkan mendapat keuntungan darinya ketika dia jelas-jelas kekurangan tingkat kultivasinya di satu alam besar dan satu alam kecil. Dia tidak bisa menerimanya, apalagi bagaimana Su Tianmu bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Turun. Huang Peihua menatap Su Tianmu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Huang Suelan dan kedua wanita itu dia hanya bisa meminta kedua wanita itu turun dan mengalahkan Su Tianmu bersama-sama. Huang Suelan dan kedua gadis itu ingin ragu, tetapi ketika mereka melihat tatapan tajam Huang Peihua, mereka tidak punya pilihan selain melompat. Jangan bilang kami mengganggumu, mereka semua akan menurunkan tingkat kultivasi mereka ke alam penyeberangan jiwa tingkat kedua, kata Huang Peihua, dan melemparkan botol giok ke Huang Suelan dan berikan satu kepada Huang Silin. Ambillah dan turunkan tingkat kultivasi Anda ke alam penyeberangan spiritual tingkat kedua. Kedua wanita itu menghunus pedang mereka dan menatap Su Tianmu dengan niat menghabisi di matanya. Mereka memiliki ide yang sama dengan Huang Peihua. Bagaimanapun, Huangmu adalah anggota klan mereka dan bukan giliran orang luar yang menghabisinya balas dendam ini. Berani menantang mereka bertiga sekarang, itu adalah penghinaan yang lebih besar bagi mereka, dan penghinaan itu harus dihapuskan dengan darah. Su Tianmu, bagaimanapun juga, kamu bisa dianggap laki-laki dan kamu punya nyali. Jangan khawatir, kami hanya akan menghabisimu dan tidak melibatkan orang lain. Wakil kepala sekolah mendengar apa yang dikatakan Huang Suelan dan kedua wanita itu, dan dia menghela nafas lega. Selama dia tidak terlibat, Su Tianmu akan mati jika dia mati. Ngomong-ngomong, mereka akan segera kembali. Memikirkan murid kesayangannya, wakil kepala sekolah hanya bisa bergumam. Lambat, Huang Suelan dan dua wanita lainnya hendak mengambil tindakan setelah mereka selesai berbicara. Su Tianmu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk berhenti. Kedua wanita itu berhenti tanpa daya dan menatapnya dengan tidak sabar, bertanya-tanya trik apa yang akan dia mainkan lagi. Duel yang adil harus benar-benar adil dan tidak ada yang boleh ikut campur. Mendengar kata-kata Su Tianmu, Huang Peihua dan tiga lainnya sangat marah. Mereka bahkan telah meminum pil racun konsolidasi alam, bagaimana mereka bisa bersikap adil? Jangan khawatir, tidak ada yang berani ikut campur. Siapapun yang ikut campur akan menjadi musuh keluarga Huang kita. Su Tianmu mencibir, tidak ada yang mau campur tangan. Saat Anda mati, seseorang dengan sendirinya akan mengambil tindakan. Maaf, para tetua, untuk membangun domain absolut untuk kami. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak kepada para tetua di platform tinggi. Para tetua di platform tinggi saling memandang dan semua memandang wakil kepala sekolah, ingin meminta nasihatnya. Apa yang ingin dilakukan bajingan kecil ini? Wakil kepala sekolah mengerutkan kening. Dia berani membiarkan para tetua bersama-sama menciptakan alam absolut. Tidak, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Tianmu, tetapi Huangmu telah meninggal, dan Huang Peihua serta tiga orang lainnya tidak boleh mati di sini lagi. Demi alasan keamanan, alam absolut tidak boleh diciptakan. Suas-huas-hua. Saat dia hendak berbicara untuk menenangkan para tetua, dia melihat seorang tetua melompat turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diikuti oleh tetua kedua, dan tetua ketiga. Kecuali kroni-kroninya, semua tetua lainnya melompat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kembalilah. Para tetua meliriknya, mengabaikannya, dan mengangkat tangan mereka untuk menciptakan domain absolut bagi Su Tianmu. Kata-kataku tidak ada gunanya bagimu. Wakil kepala sekolah menjadi sangat marah. Kata-kata Su Tianmu lebih efektif daripada wakil kepala sekolahnya. Sungguh tidak masuk akal. Kembalilah padaku semuanya. Teriak Chuanyin dengan marah, mengancam dan memelototi para tetua. Jika mereka tidak berani mendengarkannya, mereka tidak akan bisa hidup dengan baik di masa depan. Para tetua ragu-ragu sejenak, tetapi masih memperhatikan wakil kepala sekolah. Dia adalah orang rendahan yang telah kehilangan kekuasaannya dan mempermalukan klan dan tidak layak untuk memerintahkan mereka. Su Tianmu sendiri yang mendukung tulang punggung klan tersebut, mereka harus membantu Su Tianmu. Apakah kamu akan memberontak?
Wakil kepala sekolah melonjak marah dan berteriak melalui suara, apakah kamu tahu konsekuensi membantunya? Setelah mereka semua mati di sini, keluarga Huang akan marah, dan kita, termasuk seluruh klan, tidak akan mendapat keuntungan apapun. Kamu mau mati? Para tetua terkejut, dan sedikit kepanikan muncul di mata mereka. Jangan dengarkan dia. Tepat ketika mereka hendak menyerah, sebuah teriakan keras terdengar di telinga mereka. Xuan Jiang sama sekali tidak bisa mencampuri urusan Huang Jiang. Mungkinkah setelah beberapa orang meninggal, keluarga Huang masih berani menghabisi mereka semua? Keluarga Huang tidak berani mengambil risiko ketidaksetujuan dunia, apalagi merasa malu. Lagi pula, klan matahari terbenam kita mudah dikacaukan. Apakah kita benar-benar memperlakukan tanah suci sebagai hiasan? Mendengar hal itu, mata para sesepuh itu menjadi cerah. Ya, kenapa mereka harus seperti wakil kepala sekolah yang takut dengan timur dan barat? Bagaimanapun, ini adalah masa depan mereka, jadi sebaiknya mereka memperjuangkan reputasi mereka dan berperilaku jujur. Su Tianmu mungkin tidak bisa menghabisi mereka bertiga. Akan lebih baik jika kita bisa menghabisi mereka. Kita tidak hanya mendapat bau mulut, tapi kita juga mendapat pujian. Jangan lupa, Su Tianmu sedang berusaha menghilangkan masalah di masa depan untuk kita. Dengan bakatnya, masa depannya tidak terbatas. Jika kita membantunya hari ini, apakah dia akan kehilangan keuntungan kita di masa depan? Daripada mencoba menyenangkan para sampah itu, membantu Su Tianmu adalah cara yang tepat. Setelah mendengar kata-kata ini, semua tetua sangat puas. Mereka segera mengabaikan apa yang dikatakan wakil kepala sekolah dan fokus membantu Su Tianmu menciptakan domain absolut. Berdengung. Sebuah perisai besar menyelimuti seluruh alun-alun, dan bahkan jika itu mencapai puncak alam transformasi roh, itu tidak akan mampu menembusnya dalam waktu singkat. Kamu benar-benar takut mati? Huang Peihua melirik perisai itu dan berkata sinis sambil mencibir di bibirnya. Menurutnya, Su Tianmu sama sekali tidak bertarung untuk duel yang adil, apalagi menghentikan pelariannya sendiri, melainkan meninggalkan jalan bagi dirinya untuk bertahan hidup. Dengan banyaknya tetua di sekitar, begitu Su Tianmu akan mati, tidak peduli siapa itu, mereka dapat mengambil tindakan tepat waktu untuk menyelamatkan Su Tianmu. Terlalu banyak cara yang bisa digunakan dalam duel yang adil. Takut mati. Su Tianmu mengangkat kepalanya dan menatap perisai kuat itu, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan Nether Sword. Teknik surga pembakaran 9 tingkat. Teknik pedang yang mustahil. Xuan Bingjue, angin Jue. Keempat pembuluh darah gelap itu bersatu, dengan tatapan tajam, mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka untuk menghabisi Huang Peihua dan yang lainnya. Aura yang sangat kuat. Raut muka Huang Peihua dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan aura yang dilepaskan Su Tianmu saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Dia menyembunyikan rahasianya. Huang Peihua langsung mengerti bahwa Su Tianmu masih menyembunyikan rahasianya ketika dia bertarung dengannya 3 kali. Di saat yang sama, dia juga memahami bahwa Su Tianmu sangat menginginkan nyawa mereka dan bertekad untuk menghabisi mereka. Binatang buas, tidak mudah menghabisi kita. Huang Peihua mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Su Tianmu. Bunga terbang dan daun berguguran. Huang Suelan dan kedua gadis itu juga menggunakan keterampilan tempur terkuat mereka. Mereka tahu betul bahwa Su Tianmu akan datang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tidak ada yang berani menyembunyikan rahasia mereka dan bergegas maju untuk melakukan serangan menjepit dengan Huang Peihua. Dang dang dang. Su Tianmu bertarung melawan 3 pahlawan sendirian, dan dia tidak dirugikan dalam serangan gila itu. Semburan kekuatan mengalir menuju perisai, menyebabkan riak pada perisai. Mendesis. Semua orang di lapangan melihat melalui perisai dan melihat situasi di dalam. Meskipun mereka masih tidak dapat melihat dengan jelas, mereka masih terengah-engah. Jika satu orang bertarung melawan 3 pahlawan, dia tetap dirugikan. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Betapa mesumnya dia. Semua orang tidak bisa lagi membayangkan betapa berbakatnya Su Tianmu. Dia bisa melintasi alam besar ditambah alam kecil dan bertarung dengan begitu sengit, yang benar-benar di luar imajinasi mereka. Pantas saja dia bisa masuk ke dalam 30 gajah. Bakat ini sangat menakutkan. Dia benar-benar ingin menghabisi semua anggota keluarga Huang. Para tetua di sekitar alun-alun semuanya terkejut dan bergumam. Mereka jauh lebih terkejut daripada para murid itu.
Mereka dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran. Pertarungan itu tidak seimbang sama sekali, tetapi Su Tianmu menekan Huang Peihua dan yang lainnya. Wakil kepala sekolah melihat ke alun-alun tetapi panik. Firasat bahwa semua murid keluarga Huang akan dimusnahkan menjadi semakin kuat. Buka perisainya, cepat. Dia bergegas turun dan berteriak, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Para tetua memandangnya dengan dingin dan mengabaikan mereka. Huang Peihua dan yang lainnya dikutuk, dan mereka tidak akan pernah membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Aku ingin kamu membuka perisainya. Wakil kepala sekolah benar-benar marah dan mengucapkan kata demi kata, kekuatan mengerikan muncul di telapak tangannya. Jika Anda tidak membuka perisainya, jangan salahkan dia karena kejam. Wakil kepala sekolah, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat kekuatan muncul di telapak tangan wakil kepala sekolah, para tetua di depan mereka terkejut dan menatap tajam ke arah wakil kepala sekolah. Makan semuanya luar dan dalam. Beri kamu satu kesempatan terakhir, buka perisainya. Wakil kepala sekolah menarik napas dalam-dalam, dan matanya perlahan memancarkan niat menghabisi. Saya sangat ingin mengambil tindakan, tetapi beberapa orang tua sangat marah hingga paru-paru mereka akan meleduk. Kamu tidak layak menjadi pemimpin kami. Tegur seorang tetua yang belak-belakan dengan marah. Wakil kepala sekolah, jika kamu berani menyerang mereka, kami pasti akan bersama-sama mengajukan laporan dan membiarkan tanah suci menghukummu dengan berat. Wakil kepala sekolah, jangan keras kepala. Jika kamu punya nyali, jadilah manusia, jangan menjadi binatang. Ketika murid-murid di lapangan melihat wakil kepala sekolah hendak mengambil tindakan terhadap sesepuh, mereka semua menjadi marah. Mereka berdiri dan mengutuk wakil kepala sekolah mengeluarkan sesuatu untuk memukul wakil kepala sekolah. Lupakan semua yang terjadi sebelumnya, sekarang dia berani menindas rakyatnya sendiri secara terang-terangan, itu tidak bisa ditoleransi, tapi apa yang tidak bisa ditoleransi? URL pertama. Menghadapi murid klan yang tidak tahan lagi, wakil kepala sekolah mengabaikan mereka dan menghancurkan semua benda yang dilemparkan padanya hanya dengan menggoyangkan badannya secara acak. Dia hanya ingin mempertahankan Huang Peihua dan yang lainnya sekarang. Adapun masa depan, semua orang di klan pasti akan memahami niat baiknya. Kamu belum menariknya, kesabaranku terbatas. Melihat para tetua itu masih bertekad untuk membantu Su Tianmu, wakil kepala sekolah tidak membuang-buang kata-kata lagi dan mengangkat tangannya untuk menyerang seorang tetua. Bang! Mendengus. Penatua itu dengan kuat menahan pukulan wakil kepala sekolah, mengertakkan gigi dan hanya mendengus, masih memegang perisainya untuk mencegahnya goyah sedikitpun. Jika kamu tidak melepaskanku, kamu ingin mati, bukan? Mata wakil kepala sekolah melebar dengan marah. Dia tidak ingin melepaskannya. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Su Tianmu yang membuatmu setia sejauh ini? Aku akan membantumu. Berhenti. Melihat wakil kepala sekolah akan bersikap kejam, para tetua tidak tahan lagi, jadi mereka menarik 5 tetua dan menghadapi wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, apakah Anda benar-benar ingin mengambil risiko ketidaksetujuan dunia? Ini adalah duel hidup dan mati di antara mereka. Jika kamu terus bertahan dalam sikap keras kepala, jangan salahkan kami karena menegakkan aturan klan di sini. Kelima tetua semuanya penuh dengan niat menghabisi. Apa yang dilakukan wakil pemimpin telah benar-benar menyentuh keuntungan mereka. Jika mereka berani mengambil tindakan lagi, mereka dapat membuat wakil pemimpin mundur sekarang, atau bahkan membiarkannya tinggal di sini selamanya. Kalian, benar-benar berani memberontak melawanku. Wakil kepala sekolah memandang kelima orang itu, marah, dan kekuatan yang muncul di telapak tangannya bahkan lebih kuat. Kelima orang itu tidak menjawab, tapi mata tegas mereka menunjukkan tekad mereka. Kepala sekolah, tenanglah. Melihat keadaan menjadi tidak terkendali, beberapa kroni di platform tinggi dengan cepat melompat turun dan memberi nasihat. Opini publik sudah diputuskan. Jika ini terus berlanjut, ini tidak akan berakhir dengan baik. Kepala sekolah, kami tahu bahwa Anda peduli dengan klan ini, tetapi orang-orang ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Mengapa Anda harus mengenal mereka? Setelah bujukan mereka, wakil kepala sekolah melihat ke atas dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa semua murid dan Diaken sangat marah. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menimbulkan kemarahan publik. Di masa lalu, dia bisa saja mengabaikan begitu banyak,
Tetapi sekarang semua orang membantu Su Tianmu, dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Sekelompok idiot. Dia mengutuk dalam hatinya. Wakil pelatih kepala melirik ke alun-alun dan melihat bahwa Su Tianmu hanya menekan ketiga Huang Peihua dan memukulinya hidup, jadi mereka untuk sementara menoleransinya. Wah, sebaiknya kamu segera mengakui kekalahan sebelum membuat kesalahan besar. Setelah mendengar peringatan wakil kepala sekolah, Su Tianmu meluangkan waktu untuk melihat keluar dan melihat wakil kepala sekolah menatapnya dengan peringatan keras, matanya sedikit menyipit, lalu dia berbalik dan mundur. Bang! Dia menginjak lempengan batu dan berhenti. Ketiga sosok Huang Peihua muncul, masing-masing berdiri di satu sisi menatap Su Tianmu dengan dingin, dan mereka semua menarik napas. Serangan kekerasan sebelumnya telah membuat mereka terengah-engah, tapi sekarang mereka akhirnya bisa rileks. Saudara Hua, apa yang harus saya lakukan? Saudara Hua, kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Mari kita pikirkan cara. Kedua wanita itu meminta bantuan Huang Peihua. Sekarang mereka dipukuli oleh Su Tianmu dalam keadaan yang sangat malu. Jika mereka tidak memikirkan cara, mereka akan dikalahkan oleh Su Tianmu. Sekarang mereka menyesal meminum pil racun alam padat. Bahkan jika mereka kehilangan muka dan memulihkan kultivasi mereka, itu lebih baik daripada kalah atau bahkan dihabisi. Wajah Huang Peihua selalu jelek. Su Tianmu jelas merupakan orang paling jahat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, dan guncangan serta pukulan yang menimpanya semakin berat setiap saat. Sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Qiang, apa yang dia lakukan? Melihat Su Tianmu menyingkirkan pedang Scarlet Swan dan pedang Netherworld, lalu berbalik dan mencabut pedang ketiga, ketiganya tercengang. Mengapa kamu tidak menggunakan dua pedang dan hanya menggunakan satu pedang? Mungkinkah kedua pedang itu sudah tidak bisa digunakan lagi? Sepertinya tidak. Mungkinkah pedang ini lebih kuat? Mereka bertiga merasa tidak enak, dan wajah mereka langsung pucat. Pasti ada alasan mengapa Su Tianmu mengganti pedang secara tiba-tiba. Kemungkinan besar pedang ini lebih kuat dari dua pedang sebelumnya. Mereka benar. Penggunaan pedang Xiang oleh Su Tianmu akan meningkatkan kekuatannya. Meskipun pedang Xiang belum maju, sebagai pedang ke-88 dalam atlas 10.000 pedang, pedang ini masih jauh lebih kuat daripada pedang Cixuan dan pedang Netherworld yang sudah canggih. Mengayunkan pedang matahari ungu, semua kekuatan dari 4 pembuluh darah gelap disuntikkan ke dalamnya. Awalnya saya ingin Anda membantu saya mengasah kultivasi saya, tetapi sayangnya, seseorang mengingatkan Anda, jadi saya harus mengirim Anda pergi dulu. Mata Su Tianmu menajam, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Huang Peihua dan yang lainnya terkejut, dan kulit kepala mereka langsung terasa mati rasa. Mereka tidak mampu mengalahkan Su Tianmu sebelumnya, dan sekarang Su Tianmu telah berubah menjadi pedang yang lebih baik, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Saudara Hua, lawan dia. Huang Peihua tidak melihat kedua wanita itu meminta bantuan, dan pergi menghabisi mereka. Sekarang tidak ada pilihan selain berjuang keras. Gunakan sarana. Mereka tidak dapat memulihkan kultivasinya, tetapi mereka masih memiliki cara untuk menyelamatkan nyawa mereka. Huang Xuelan dan kedua gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah lupa bahwa masih ada metode yang dapat mereka gunakan. Mereka segera menggunakan metode yang biasanya mereka hargai dan mulai berjuang untuk hidup mereka bersama Su Tianmu. Dentang-dentang-dentang, ledukan. Mereka bertiga menggunakan metode mereka untuk secara langsung meningkatkan kekuatan mereka, mencapai alam spiritual tingkat ketiga. Dengan satu gerakan, masing-masing memaksa Su Tianmu ke tepi alun-alun. Apakah kamu menggunakan cara apapun? Su Tianmu menjilat darah dari sudut mulutnya. Desir, desir, desir. Kekacauan Kai Tianlu. Rekam 3, bersama-sama. Melihat ketiga orang itu menghilang dari pandangan, Su Tianmu mengayunkan pedang Xiang tanpa tergesa-gesa dan mulai menjalankan Chaos Opening Record. Namun alih-alih menggunakan Lu 2, dia menggunakan Lu 3. Lu San, dia dapat menggabungkan kekuatan beberapa pembuluh darah gelap untuk mencapai tujuan meningkatkan kekuatan. Walaupun kekuatan Lu Er tidak sekuat Lu Er, namun Lu Er mampu menangkap semua ikan. Lu San memiliki kelebihan yang tidak bisa ditandingi oleh Lu Er, yaitu tidak akan melukai fondasi pembuluh darah gelap. Bagi Su Tianmu, Lu San adalah solusi jangka panjang. Tidak peduli berapa banyak jiwa kuat yang ada di pagoda, mereka tidak dapat menahan pengosongan Lu Er lagi dan lagi. Api surgawi, Xuan Bing, gabungkan.
Karena dia baru saja memahami bab ketiga dari Chaos Open Heaven Record dan hanya bisa menggabungkan kekuatan dua pembuluh darah gelap untuk saat ini, Su Tianmu memilih pembuluh darah api dan pembuluh darah es tanpa ragu-ragu. Pertama kali saya menggunakan Lusan, seru sekali. Mata Su Tianmu bersinar terang. Dengan keberhasilan operasi Lusan, kedua pembuluh darah gelap itu menyembur keluar dengan kekuatan seperti benang yang terkelupas dari kepompong. Mereka bergabung bersama dan melakukan perjalanan secara langsung dan eksplosif melalui meridian utama. Es dan api adalah dua kekuatan ekstrim, dan kekuatan yang dilepaskannya jika digabungkan akan sangat menakutkan. Mendengus, Su Tianmu mengerang, merasa meridiannya akan meleduk. Minum. Dengan teriakan keras, semua kekuatan yang tidak bisa dilepaskan. Metode macam apa ini? Huang Peihua dan 3 orang lainnya tampak bingung ketika mereka melihat pedang matahari ungu itu setengah es dan setengah api. Jangan berhemat pada metodemu, gunakan bersama-sama dan habisi dia dulu. Huang Xuelan dan kedua gadis itu mengangguk, tidak peduli apakah itu akan merugikan fundamental mereka atau tidak, mereka akan menggunakan segala cara tidak peduli seberapa serius konsekuensinya. Engah. Segera setelah mereka menggunakan metode mereka, kedua wanita itu adalah orang pertama yang memuntahkan seteguk darah. Sebelum mereka dapat melukai 1000 musuh, mereka telah melukai diri mereka sendiri 800. Huang Peihua juga tidak merasa lebih baik, wajahnya dengan cepat menjadi pucat, dan segera dia menjadi seputih kertas putih. Tetapi aura mereka bertiga meningkat dengan cepat. Meskipun pil racun alam padat secara ketat membatasi budidaya mereka, pada saat ini aura mereka juga menerobos ke alam spiritual tingkat keempat. Tidak peduli seberapa kuat metode Su Tianmu, dia tidak bisa mengalahkan mereka bertiga. Di luar perisai, wakil pelatih kepala memandang Huang Peihua dan yang lainnya dan diam-diam menghela nafas lega. Mereka akhirnya mulai bekerja keras. Sekarang tanpa campur tangan dia, tidak akan terjadi apa-apa pada Huang Peihua dan yang lainnya. Meskipun dia tidak dapat memahami metode Su Tianmu, dia yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Huang Peihua dan yang lainnya. Berlututlah. Huang Peihua adalah orang pertama yang menanggung beban itu. Dia menggunakan pedang tajamnya sebagai pedang dan memukul punggung Su Tianmu dengan kekuatan puluhan juta. Dentang. Ledukan. Kekuatan besar muncul dari antara mereka berdua, menyapu sekeliling. Kekuatan kekerasan mengguncang perisai kokoh, dan serangan Huang Xuelan dan 2 orang yang baru saja muncul langsung diblokir. Minum. Kedua wanita itu berteriak dengan keras, melarikan diri dari kekuasaan, dan terus menghabisi Su Tianmu. Engah. Su Tianmu melirik kedua wanita itu, dan Huang Peihua memuntahkan darah di saat yang bersamaan. Tindakan ini menyebabkan dia terluka parah. Bang! Su Tianmu mengangkat kakinya dan menendang keluar Huang Peihua, mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan kedua wanita itu. Dentang. Ding-ding. Sebelum kekuatan mengerikan itu bisa dilepaskan, kedua pedang patah itu terbang dan tenggelam langsung ke tanah alun-alun. Huang Xuelan dan kedua gadis itu memiliki wajah kusam. Melihat pedang patah di tangan mereka, ketakutan mereka dengan cepat meningkat. Pedang apa yang kamu gunakan? Huang Xilin bertanya dengan suara gemetar tak percaya. Pedangnya adalah senjata ajaib sejati, bagaimana bisa dipatahkan oleh pedang? Pedang yang menghabisimu? Kata Su Tianmu dingin dan mengayunkan pedang siang dengan cepat. Puff! Sebelum kedua wanita itu pulih dari keterkejutannya, tenggorokan mereka disegel oleh pedang Su Tianmu. Kakak Sue, Kakak Lin. Huang Peihua menahan perutnya dan hanya berdiri dengan susah payah, ketika dia melihat Huang Xuelan dan kedua wanita itu terjatuh, berteriak dengan mata terbelalak. Aku akan menghabisimu. Kemarahan langsung menelan akal sehat, dan dia meraung dan segera mengabaikan segalanya dan menghabisi Su Tianmu. Su Tianmu memandang Huang Peihua, yang berlari ke depan dengan marah, dan tersenyum menghina. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Huang Peihua pasti akan mati, kan? Semua orang di tempat kejadian terkejut hingga terdiam saat mereka melihat Su Tianmu dengan tegas menghabisi Huang Xuelan dan kedua gadis itu. Ketika mereka melihat Huang Peihua menghabisinya, mereka diam-diam menjatuhkan hukuman mati di dalam hati mereka. Cantik, kuat. Para tetua di sekitar alun-alun terkejut ketika mereka melihatnya, dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Murid-murid Huang Jiang menghancurkan murid-murid Xuan Jiang dengan paksa.
Memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Prestasi seperti ini tidak akan pernah bisa mereka raih di usia yang sama. Bahkan sekarang, mereka hanya berani tunduk di depan Huang Peihua dan yang lainnya. Beraninya mereka melawan secara dominan dan menghabisi dengan satu pedang seperti Su Tianmu. Berhenti. Wakil kepala sekolah sangat marah. Bajingan ini harus dihabisi. Jika kamu berani menghabisinya, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Su Tianmu mengabaikan ancaman dan peringatan dari wakil kepala sekolah dan mengayunkan pedangnya ke arah Huang Peihua. Jika dia berani mengambil inisiatif, wakil kepala sekolah akan marah dan segera mengambil tindakan terhadap para tetua itu. Sudah terlambat untuk memerintahkan para tetua membuka perisai, dan mereka mungkin tidak mendengarkan perintahnya. Hanya dengan mengambil tindakan tegas kita dapat mengulur waktu. Wakil kepala sekolah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Beraninya kamu. Ketika Su Tianmu mendengar teriakan marah para tetua dan melihat wakil kepala sekolah menyerang para tetua, sedikit kemarahan muncul di sudut matanya. Jangan pernah memikirkannya. Chaos Kai Tianlu berjalan dengan liar, dan kekuatannya melonjak lagi. Dentang. Bang. Dengan satu serangan pedang, Huang Peihua terpaksa berlutut di alun-alun, lempengan batu hancur, dan lubang besar tercipta. Huang Peihua mengertakkan gigi dan bertahan, meraung saat darah muncrat dari giginya. Dentang. Su Tianmu mengayunkan pedangnya lagi dan mematahkan pedang Huang Peihua. Kemudian pedang patah itu terbang keluar dan terus menyerang. Sutra pedang Xiang terlepas, dan Huang Peihua kehilangan semua perlawanannya. Dia menatap Su Tianmu dengan mata terbelalak, dan garis merah memanjang dari atas kepalanya hingga selangkangannya. Bang-bang. Makhluk jahat. Saat kedua bagian mayat itu jatuh, wakil kepala sekolah sangat marah hingga matanya terbelah. Dia menatap Su Tianmu dan meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, dia ingin bergegas dan menghabisi Su Tianmu. Hancurkan perbuatan baiknya, hancurkan masa depannya yang cerah, dan kematian tidak akan pernah menebusnya. Tapi Huang Peihua sudah mati, tidak peduli berapa banyak yang kita katakan atau lakukan, itu tidak akan berguna. Hah! Di alun-alun, Su Tianmu menghela nafas panjang dan akhirnya membantu kakak-kakak senior itu untuk membalas rasa malu mereka. Terlepas dari apakah kakak dan adik itu adalah temannya atau saling kenal, tapi mereka mati di sini hari ini hanya untuk melindungi mereka semua. Kultivasi saya telah banyak stabil, dan kekuatan saya juga meningkat. Saya dapat mencoba menerobos alam spiritual. Pertempuran ini telah menghasilkan keuntungan besar, dan saya telah mulai menyentuh ambang alam spiritual. Melihat mayat Huang Peihua dan yang lainnya, Su Tianmu membakar semua mayat mereka dengan jentikan jarinya. Dia berjalan mendekat dan mengambil cincin penyimpanan milik mereka berempat. Tanpa melihatnya, dia melihat kerumunan yang diam di lapangan. Kekayaan bersih mereka berempat tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan bersih mereka yang ada di kamar dagang Flying Eagle. Siapakah anggota keluarga dari kakak dan adik senior itu? Kerumunan yang diam masih terguncang, menatap Su Tianmu dengan keraguan di matanya, bertanya-tanya apa maksudnya. Saudara-saudari senior ini telah mengorbankan hidup mereka untuk klan dan untuk kami. Saya meminta anggota keluarga untuk menyampaikan belasungkawa mereka dan menerima hadiah ini. Su Tianmu mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat kepada saudara-saudari senior yang telah mengorbankan hidup mereka untuk klan tersebut. Apa? Anggota keluarga dari murid yang meninggal memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. Itu adalah cincin penyimpanan Xuanjiang Tianjiao, dan itu benar-benar diberikan kepada mereka. Semua orang dapat membayangkan betapa banyak hal baik yang ada di cincin penyimpanan Xuanjiang Tianjiao. Su Tianmu, kamu lancang sekali. Wakil kepala sekolah baru saja berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Ketika dia melihat Su Tianmu berani melampaui tugasnya dan menghibur anggota keluarga almarhum dengan hadiah untuk klan tersebut, miliknya kemarahan segera muncul. Apakah dia menganggapnya serius sebagai wakil kepala sekolah? Su Tianmu melirik ke arah wakil kepala sekolah, sedang tidak ingin memperhatikan sampah. Su Tianmu, kamu sangat berani. Melihat Su Tianmu berani mengabaikannya, wakil kepala sekolah menjadi semakin marah. Dia mendekat dan dengan marah berteriak, mereka mengorbankan nyawa mereka untuk klan tersebut. Klan tersebut memiliki imbalannya sendiri. Itu giliranmu untuk menghibur keluarga mereka. Apakah kamu pernah menganggap serius klan ini?
Jika Anda berani melampaui otoritas Anda hari ini, jika sesuatu terjadi pada klan di masa depan, Anda berani memikul tanggung jawab. Saat topi sebesar itu diturunkan, semua orang di lapangan menjadi putus asa. Klan memiliki aturannya sendiri. Siapapun yang mengorbankan nyawanya untuk klan tersebut akan diberi imbalan. Ketiga generasi keturunan langsung dapat memasuki klan tersebut. Dan jika imbalan ini ditanggung oleh siapapun, tidak seorang pun, apalagi Su Tianmu, yang mampu membelinya. Meskipun cincin penyimpanan Huang Peihua dan teman-temannya sangat berharga, di hadapan banyak orang, tidak peduli berapa banyak harta dan sumber daya yang mereka miliki, itu tidaklah cukup. Adik Su, tenanglah. Setelah melihat ini, semua orang di Luohong bergegas ke alun-alun untuk membujuk Su Tianmu dan menasihatinya untuk tidak maju terus. Klan ini punya pengaturannya sendiri, jadi jangan pamer. Saudara muda Su, ambil saja ini dan tidak ada yang akan menyalahkanmu. Anda membantu klan tersebut dan membawa kemuliaan bagi semua orang di klan hari ini. Bagaimana Anda bisa diizinkan untuk menghibur keluarga orang yang meninggal? Klan tersebut seharusnya memberi penghargaan kepada Anda. Luo Huhong dan yang lainnya mengatakan satu hal kepada yang lain, hanya karena mereka tidak ingin Su Tianmu dibodohi oleh wakil pelatih kepala. Kakak Su, kami saudara, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Tidak hanya mereka, tetapi juga anggota keluarga almarhum bergegas membujuk Su Tianmu. Dengan berlinang air mata, keduanya bersyukur dan khawatir. Meskipun wakil kepala sekolah itu tercela dan tidak tahu malu, bagaimanapun juga, wakil kepala sekolahlah yang menggunakan aturan klan untuk menekan Su Tianmu, dan Su Tianmulah yang menderita kerugian. Kakak senior Su, kamu adalah orang yang sangat baik hati. Aku akan membalasnya suatu hari nanti, tapi tolong ambil kembali semua itu. Kakak senior Su, mereka semua adalah kerabat kami. Mereka berpengetahuan luas dan tidak ingin melibatkan Anda. Silakan ambil kembali barang-barang Anda dan klan akan memberi kami penjelasan. Tidak ada yang akan tergoda dengan cincin penyimpanan 4 jenius Xuanjiang, tapi Su Tianmu penuh kasih sayang dan benar, dan mereka sama sekali bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika itu membuat Su Tianmu tidak nyaman, mereka tidak akan menerima apapun lagi. Menghadapi anggota keluarga almarhum yang berusaha membujuknya dengan sungguh-sungguh, Su Tianmu tergerak. Dia mengerti bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, tidak sama sekali. Tapi dia sudah mengambil keputusan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Wakil kepala sekolah, mereka semua mati di depan matamu. Pernahkah kamu berpikir untuk menjadikan mereka pahlawan yang setia? Dia menoleh untuk melihat wakil kepala sekolah, matanya dingin. Dia tidak akan percaya wakil kepala sekolah yang seperti guguk ini mengajar. Tentu saja ada. Wakil kepala sekolah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, ada atau tidak, dia akan menjawab ya. Lagi pula, tidak ada orang lain yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan jika mereka tahu, apakah mereka berani membeberkannya? Lalu kenapa mereka masih terbaring di sini? Su Tianmu menunjuk ke mayat-mayat itu dan mengutuk. Anda bahkan tidak dapat mengumpulkan jenazah dan membuang jenazahnya dengan benar, tetapi Anda berani mengatakan Anda bisa. Wajah wakil kepala sekolah berubah menjadi biru dan ungu. Dia tersedak oleh kata-katanya dan tidak tahu harus menjawab apa. Di depan umum, dia masih ingin menyelamatkan mukanya, dan begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasa malu. Bahkan dengan tulingmu yang tidak berharga, kamu layak menyatakan mereka setia dan setia. Apa katamu? Su Tianmu, kamu hanyalah seorang murid, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Bisakah wakil pelatih kepala ikut serta dalam pengajaranmu? Pengikut dekat wakil kepala sekolah langsung menjadi marah, termasuk Penatua Guo dan Penatua Fang, yang menunjuk ke hidung Su Tianmu dan mengutuk. Tangan kalian berdua patah, bukankah ingatanmu panjang? Su Tianmu memandang Penatua Guo dengan dingin, bagaimana kamu bisa lupa bagaimana tanganmu patah begitu cepat? Raut muka Penatua Guo dan kedua pria itu berubah. Mengingat apa yang terjadi di siang ke-30, mau tak mau mereka merasakan rasa takut di mata mereka. Pak Tua Guo, kenapa tanganmu patah? Pak Tua Fang, ada apa dengan tanganmu? Su Tianmu tidak mengatakan bahwa mereka belum menemukannya, tetapi semua tetua memandangi lengan Penatua Guo yang patah dan bertanya dengan heran. Perhatian mereka sebelumnya tertuju pada Huangmu dan yang lainnya, dan mereka tidak menyadari bahwa Penatua Guo telah kehilangan salah satu tangannya.
Wakil kepala sekolah sangat marah, tetapi dia tertegun saat melihat badan bawahannya yang hancur, dan kemudian menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Benar-benar dipotong olehnya. Mau tak mau aku bertanya, dan setelah aku selesai berbicara, diam-diam aku menarik napas dingin. Ini jauh lebih menakutkan daripada menghabisi keempat orang Huang Peihua. Dalam analisis terakhir, Huang Peihua dan mereka berempat melakukan duel yang adil. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka berada di alam transformasi roh, itulah yang diminta Su Tianmu. Namun, Penatua Guo berbeda alam transformasi. Tidak mungkin lengannya terpotong oleh alam Nayuan. Raut muka wajah Penatua Guo dan Penatua Guo berubah menjadi jelek. Berbicara tentang masalah ini, sayang sekali mereka tidak akan pernah melupakannya. Tapi karena wakil kepala sekolah menanyakan pertanyaan itu, mereka tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Wakil kepala sekolah, seperti ini. Setelah mendengar ini, wajah wakil kepala sekolah menjadi hitam. Berapa banyak trik yang dimiliki binatang kecil ini? Datang. Mendengar kata-kata Su Tianmu, wakil kepala sekolah dan semua orang menoleh ke arahnya. Jika kamu tidak setuju, maju dan lawan aku. Tidak peduli hidup atau mati. Dengan lambaian pedang siang, wajah Su Tianmu dipenuhi dengan niat menghabisi. Bahkan murid klan tersebut tidak dapat dilindungi, dan seseorang yang hanya bisa menyanjungnya memiliki keberanian untuk menculiknya secara moral. Jika itu masalahnya, izinkan saya menunjukkan trik sebenarnya. Dia tidak keberatan mengirim semua wakil ketua dalam perjalanan mereka. Bagaimanapun, mempertahankan orang-orang ini adalah kanker bagi klan ini. Apa katamu? Wakil pelatih kepala ketakutan dengan kata-kata Su Tianmu. Kamu masih sangat bodoh sampai berani menantang mereka. Ini, omong kosong apa yang dibicarakan kakak senior Su. Tidak peduli betapa marahnya kamu tidak bisa menantang yang lebih tua. Ini masih pertarungan hidup dan mati, kamu bingung. Adik Su, kamu harus tenang. Semua orang di lapangan ketakutan dengan kata-kata Su Tianmu. Luo Huhong dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka melompat dan bergegas menghalangi Su Tianmu. Pelanggar berikut ini tidak mengetahui martabat atasan. Saya akan memberi Anda pelajaran hari ini. Sebelum wakil kepala sekolah membuka mulutnya, kroni-kroninya sudah cemas. Jika mereka tidak datang, mereka akan diganggu oleh murid-murid kecil mereka. Huang Peihua dan yang lainnya tidak berani memberimu pelajaran, jadi mengapa mereka tidak bisa mengajarimu seorang murid? Ini sungguh keterlaluan. Wakil komandan menyaksikan orang yang lebih tua bergegas dan tidak menghentikannya. Menghabisi Su Tianmu pasti tidak akan berhasil. Tidak peduli apa, Su Tianmu telah memenangkan hati orang-orang hari ini, beri dia pelajaran. Jika tidak, seseorang akan menghabisinya sebagai wakil komandan. Tidak, Pak Tuali, kamu tidak bisa naik. Kembalilah, Pak Tuali. Penatua Guo dan dua orang lainnya melangkah maju untuk menghentikan Penatuali. Mereka telah menjalani sebagian besar hidup mereka, mengapa mereka masih begitu bodoh? Minggir, Penatuali melotot dengan marah. Jika kamu berani menghentikannya, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Pak Tuali, apakah kamu tidak melihat tangan kami? Anak ini sangat aneh. Entah berapa banyak trik yang dia miliki. Coba pikirkan, bisakah kamu benar-benar mengalahkannya? Jika kamu benar-benar ingin melawannya, baiklah, maka kamu boleh naik, tetapi kamu harus berpikir jernih, memilih untuk memotong anggota badanmu atau kehilangan nyawamu. Tangan patah, kaki patah, kehilangan hidupmu. Kata-kata Penatua Guo membuat Penatuali dengan cepat menjadi tenang. Melihat lengan kedua pria itu yang patah, rasa dingin muncul. Pelajaran dari masa lalu ada di hadapannya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Su Tianmu tidak akan menggunakan metode seperti itu lagi. Dia tidak ingin menjadi seperti Penatua Guo dan dua lainnya, lengannya dipotong atau bahkan kehilangan nyawanya. Dan dia tidak malu untuk tidak menurunkan level kultivasinya untuk melawan Su Tianmu, tetapi jika dia menurunkan level kultivasinya, dia tidak bisa menjadi lawannya bahkan jika Su Tianmu tidak menggunakan cara apapun. Pak Tua Guo, di mana tanganmu? Jakun Penatuali berguling, dan dia segera memilih untuk mengganti topik pembicaraan. Tangan kita. Penatua Guo dan keduanya menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, dan berkata dengan getir, sudah lama terbakar. Luka bakarnya hilang. Penatuali terkejut dan kembali menatap Su Tianmu. Matanya penuh ketakutan. Dia langsung membakar tangannya.
Mungkin tidak ada koneksi apapun, yang berarti dia akan cacat selama sisa hidupnya. Diam-diam dia senang karena dia sudah tenang, kalau tidak, dia tidak akan bisa menerima akibat kehilangan tangan dan kakinya. Melihat Penatuali kembali dengan rasa takut yang masih ada, wajah wakil kepala sekolah menjadi jelek dan dia bahkan tidak ingin naik, jadi mengapa dia masih diizinkan untuk naik? Dia bahkan tidak sanggup kehilangan muka seperti ini. URL pertama. Tidak ada yang berani datang. Su Tianmu melirik ke arah wakil kepala sekolah dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak berani bertarung denganku, maka bukan giliranmu untuk ikut campur dalam apapun yang aku lakukan. Semua anggota keluarga, kemarilah. Anggota keluarga almarhum di alun-alun ragu-ragu sejenak, lalu mereka semua berjalan keluar dan berjalan menuju Su Tianmu. Bagilah barang-barang ini. Su Tianmu dengan senang hati memberikan 4 cincin penyimpanan kepada anggota keluarga almarhum dan meminta mereka untuk membaginya di antara mereka sendiri agar kekayaan mereka tidak terungkap dan orang lain mengingatnya. Anggota keluarga almarhum melihat cincin penyimpanan di tangan Su Tianmu. Tidak ada yang berani naik dan mengambilnya. Mereka mengambil sesuatu hari ini, dan mereka tidak perlu menunggu sampai besok. Mereka akan mati di hutan belantara hari ini. Siapapun yang berani berurusan dengan mereka akan melawanku, Su Tianmu. Su Tianmu tahu kekhawatiran mereka. Bahkan jika kekayaannya tidak terungkap, aku bisa membayangkan berapa banyak harta yang ada di 4 cincin penyimpanan dia. Setelah peringatannya, beberapa orang dengan motif tersembunyi di antara kerumunan itu menundukkan kepala. Su Tianmu sekarang adalah murid paling populer dan berbakat di klan tersebut. Bahkan wakil kepala sekolah ditekan olehnya seseorang akan secara aktif mencari kematian. Su Tianmu memandangi keluarga almarhum, apakah mereka bisa diterima sekarang? Orang-orang itu ragu-ragu sejenak, lalu naik untuk mengambil cincin penyimpanan dengan hati gemetar. Terima kasih, kakak senior Su. Tangani sendiri dengan benar. Kakak senior Luo, tolong jaga dirimu baik-baik dan hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Su Tianmu masing-masing memberikan instruksi dan berbalik untuk pergi di tengah tatapan mata semua orang yang bersyukur dan kagum. Melihat punggung Su Tianmu, banyak orang menghela nafas, dan banyak orang menatap kagum. Mulai saat ini, Su Tianmu menjadi legenda sejati di hati mereka. Wakil kepala sekolah menatap Su Tianmu, melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Dia harus segera memikirkan penjelasan kepada keluarga Huang dan menyerahkan Su Tianmu jika perlu. Dan inilah alasan mengapa dia tidak berpindah-pindah di sekitar Su Tianmu sekarang. Setelah kembali ke Menara Diansing, Su Tianmu duduk bersila di ruang alkimia. Menerobos alam roh bukanlah prioritas utama sekarang adalah dengan cepat memajukan pedang Suan Merah, pedang Netherworld, dan pedang Xiang. Meskipun mereka dengan mudah memotong pedang Huang Peihua dan yang lainnya selama pertempuran, mereka sebenarnya tertekan dan bahkan sedikit ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat pedang Xiang, ia belum berkembang sama sekali. Jika rusak sedikit pun, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki, dan Anda tidak boleh patah hati. Selain itu, dia akan menerobos alam penyeberangan roh, dan ketiga pedang itu harus ditingkatkan ke tingkat senjata sihir roh sejati. Jika tidak, ketika dia menerobos alam penyeberangan roh, ketiga pedang itu tidak akan berpengaruh padanya. Fungsi terbesar dari senjata sihir roh sejati adalah untuk dapat membawa kekuatan spiritual dan mengerahkan kekuatan maksimalnya. Ini adalah senjata yang sangat diperlukan untuk melintasi alam spiritual. Ada semua bahan untuk meningkatkan pedang tingkat lanjut, dan ruang alkimia yang diberkati dengan api langit dan bumi sudah cukup, belum lagi kuali. Orang-orang di kamar dagang elang terbang memiliki kuali yang tak terhitung jumlahnya di rumah mereka. Dentang. Mengeluarkan kuali, mata Su Tianmu berkedip dengan antisipasi. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya menyempurnakan senjata dengan berkah api dari langit dan bumi, dan seberapa efisiennya. Mari kita bicara dengan Ni Changming dan yang lainnya terlebih dahulu. Sebelum menyempurnakan senjatanya, Su Tianmu mengeluarkan slip giok dan memberitahu Ni Changming tentang Huang Peihua dan yang lainnya sehingga mereka bisa bersiap. Kematian keempat Huang Peihua pasti tidak akan berakhir seperti ini, tetapi orang mati jauh lebih berharga daripada yang hidup. Bahkan jika keluarga Huang ingin menimbulkan masalah, kamar dagang harus dapat menekannya dengan mudah, jauh dari itu tingkat perang. Namun jika tidak bisa menyelesaikannya, mereka tetap harus melakukannya sendiri.
Setelah mengirimkan pesan tersebut, dia mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan senjatanya. Dengan jentikan jarinya, api dari langit dan bumi datang ke bawah kuali. Dengan lambaian tangannya, semua jenis bahan pemurnian senjata jatuh ke dalam kuali. Gulu. Efisiensi pemurnian senjata menggunakan api langit dan bumi sangat tinggi. Bahan pemurnian seperti bantuan langit. Ia dapat dengan mudah menghilangkan esensi dari bahan tersebut dan mengubahnya menjadi tungku besi cair. Hanya butuh 1 jam untuk memurnikan sebagian besar material. Pantas saja semua orang mengincar api langit dan bumi. Setelah secara pribadi merasakan keindahan api dari langit dan bumi, Su Tianmu mengerti mengapa semua orang berbondong-bondong menuju api dari langit dan bumi, baik itu untuk memurnikan ramuan atau memurnikan senjata. Anda bisa mendapatkannya di ujung jari Anda, dapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan tingkatkan kekuatan Anda sendiri. Dengan cara ini siapa yang tidak menginginkan benda suci? Gulu. Setelah semua bahan dimurnikan, pedang matahari ungu dilemparkan ke dalam besi cair panas, dan nyala api diaktifkan untuk mempercepat integrasi esensi bahan ke dalam pedang matahari ungu. Mendering. Pedang Xiang seperti anak kecil yang melihat makanan lezat, terus-menerus menyerap esensi bahannya, dan begitu bersemangat hingga terus bergetar. Segera peringkat pedang Xiang dipromosikan dari senjata spiritual menjadi harta spiritual, dan kemudian menjadi harta spiritual esensi sejati. Pedang Xiang berbeda dari pedang Scarlet Swan dan pedang Netherworld. Sebagai pedang tingkat lanjut yang berada di peringkat 88, itu adalah senjata spiritual sejak lahir. Zeng. Rahasia pedang keluar dari kuali dan menembus langsung melalui atap. Wow! Pedang Xiang terbang keluar dari kuali, bahagia seperti anak kecil, dan terus terbang di ruang alkimia dengan penuh semangat. Su Tianmu melihatnya dengan senyuman di wajahnya, senjata ajaib yang sebenarnya telah selesai. Begitu dia berpikir, pedang Xiang terbang. Su Tianmu mengangkat tangannya untuk meraih gagang pedang, melambaikannya beberapa kali, dan mengangguk dengan sangat puas. Setelah menyingkirkan pedang matahari ungu, lanjutkan menyempurnakan material untuk meningkatkan pedang Swan merah dan pedang Netherworld. 2 hari kemudian, aula utama klan dipenuhi oleh para tetua, dan wakil kepala sekolah duduk di tengah, melihat slip giok di tangannya dengan raut muka muram. Lihat sendiri. Wakil kepala sekolah berteriak dengan marah dan melemparkan slip giok itu keluar. Penatuali mengambil slip giok itu dan setelah membaca isinya, wajahnya menjadi gelap. Tak satu pun dari tetua yang telah membaca slip giok memiliki wajah yang baik, dan kepanikan menyebar di antara mereka. Ketika keluarga Huang mengetahui kematian Huang Peihua dan 2 lainnya, mereka segera memutuskan kerjasama dengan Tanah Suci dan menyatakan bahwa mereka tidak cocok dengan Tanah Suci. Tanah Suci Tianyuan dan kekuatan lainnya akan memutuskan semua kontak dengan Tanah Suci. Tanah Suci diserang habis-habisan oleh keluarga Huang. Keluarga Huang telah mengumumkan bahwa mereka ingin guru suci datang ke pintu untuk mengaku bersalah dan menyerahkan pelakunya. Keluarga Huang telah mengirim orang ke klan tersebut. Setelah para tetua membaca slip batu giok, aula menjadi sunyi. Beberapa tetua meraih pegangan kursi, dan kepanikan yang muncul di hati mereka membuat mereka gemetar. Keluarga Huang adalah kekuatan utama di Xuanjiang, dan mereka sendiri tidak dapat bersaing. Sederhananya, mereka hanyalah semut. Begitu keluarga Huang datang, mereka dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Keluarga Huang seharusnya tidak berani melakukan apapun terhadap kita, kan? Ya, 4 wilayah utama memiliki batasan yang jelas. Jika mereka berani menyerang kita, bukankah mereka takut dimusnahkan? Beberapa penatua angkat bicara dan berbicara dengan benar, tetapi semua orang dapat mendengar suara mereka yang gemetar dan rasa kurang percaya diri yang serius. Hei, Penatua Sen, apakah kamu berpikir terlalu luar biasa? Penatua Li mencibir dan menuangkan air dingin ke mereka. Agar mereka bisa memusnahkan klan, kecuali mereka melakukan sesuatu untuk memusnahkan klan, apakah mereka perlu memusnahkan klan kita? Habisi saja beberapa dari kita. Apakah kamu ingin mati, atau dia ingin mati? Raut muka Penatua Li menjadi ganas saat dia berbicara, menunjuk ke arah Penatua Sen dan yang lainnya, dengan raut muka tegas di wajahnya. Di alun-alun, di depan puluhan ribu murid, Su Tianmu membuatnya tidak bisa turun dari panggung, dan wajahnya benar-benar hilang. Sekarang keluarga Huang secara pribadi mengirim orang ke sana, dan dia tentu saja, saya ingin mengirim Su Tianmu keluar.
Menurutku tidak ada di antara kalian di sini yang ingin mati, kan? Penatua Sen dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, dan para tetua lainnya bahkan menundukkan kepala dan bahkan tidak berani kentut. Mereka telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi dan status mereka saat ini. Semut masih bisa hidup sia-sia, apalagi orang yang berkedudukan tinggi seperti mereka. Lagi pula, apakah keluarga Huang masih perlu berurusan dengan kita? Selama mereka menyatakan perang di Tanah Suci, hidup kita tidak akan mudah. Penatua Li melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin untuk mengatakan sepatah kata pun, karena ini adalah fakta. Dari kabar yang datang dari Tanah Suci, nampaknya keluarga Huang sebenarnya tidak berani berperang dengan Tanah Sucinya. Kini mengirim orang ke sini hanya untuk saling memberi kemunduran, namun jika keluarga Huang benar-benar kesal jika tidak, mereka pasti tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Jadi, semua orang tahu apa yang harus dilakukan, kan? Yang bisa dilakukan lagi adalah menyerahkan Su Tianmu, pelakunya. Semua tetua mengetahuinya dengan baik, tetapi kecuali Kroni wakil kepala sekolah, para tetua lainnya tidak dapat menahan kecaman di dalam hati mereka. Jika bukan karena Su Tianmu, mereka akan kehilangan muka dan harus dimarahi tuling belakang selama sisa hidup mereka. Su Tianmu akhirnya berhasil. Saya membantu mereka menopang tuling belakang mereka, tetapi sekarang mereka ingin menyerahkan Su Tianmu, maka mereka tidak ada bedanya dengan binatang. Apakah tidak ada cara lain? Seorang tetua bertanya dengan lemah karena hati nuraninya yang tidak tenang. Elder Tang, bagaimana kalau saya menyerahkan masalah ini kepada Anda? Wakil kepala sekolah meliriknya dan berkata dengan cuek. Penatua Tang segera menciutkan kepalanya, dia tidak bisa menahan kemarahan keluarga Huang. Jika dia berani maju, bukan Su Tianmu yang akan mati. Tidak ada yang berani memimpin. Ledukan. Wakil kepala sekolah mencibir dan melihat ke belakang, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara keras dan aula langsung berguncang. Gempa bumi. Seseorang menyerang klan ini. Raut muka semua orang berubah, dan mereka segera mengerti bahwa seseorang sedang menyerang klan tersebut, yang menyebabkan gempa bumi. Mungkinkah keluarga Huang ada di sini? Para tetua saling memandang dan menelan ludah. Kemungkinan besar, keluarga Huanglah yang datang untuk menghabisi mereka. Di Huangjiang, siapapun yang berani menyerang mereka, hanya klan Tianyuan yang memiliki kekuatan itu, tetapi apakah mereka perlu memprovokasi perang klan? Itu hanya keluarga Huang. Setelah raut muka wakil kepala sekolah menjadi tidak yakin untuk beberapa saat, dia bergegas keluar aula tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah melihat ini, para tetua buru-buru mengikutinya. Desir, desir, desir. Terbang ke gerbang gunung, saya melihat riak muncul pada perisai pelindung yang diangkat oleh formasi pelindung klan. Melalui perisai tersebut, saya dapat melihat beberapa lelaki tua terbang di udara, terus-menerus membombardir formasi pelindung klan. Orang kuat di alam psikis. Wakil kepala sekolah dan semua orang merasakan momentum kuat dari para tetua itu, dan mereka semua memasang raut muka sulit. Mereka pasti berasal dari keluarga Huang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang dikirim oleh keluarga Huang tidak berada di alam transformasi roh, tetapi di alam psikis yang lebih kuat. Sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa bahkan dengan formasi pelindung klan, mereka dapat dibombardir hingga menyebabkan gempa bumi di seluruh klan. Bolehkah saya bertanya siapa saja ahli dari keluarga Huang? Wakil pelatih kepala menarik napas dalam-dalam, menahan kepanikannya, dan bertanya dengan keras. Dengan berkah kekuatan spiritual, suaranya sangat tajam. Bahkan di bawah suara gemuruh yang keras, suaranya dapat terdengar dengan jelas oleh beberapa orang di luar. Beberapa anggota keluarga Huang mendengar suara itu dan menghentikan tindakan mereka. Mereka melihat ke arah wakil kepala sekolah dan sekilas tahu bahwa mereka adalah pejabat senior dari klan Matahari Terbenam. Tapi mereka tidak berkata apa-apa, mereka hanya menatap wakil kepala sekolah dengan dingin. Buka formasi pelindung klan. Wakil kepala sekolah mengetahui prinsip kehidupan dan mengangkat tangannya untuk berteriak. Ketika perisai diturunkan, semua tetua menekan kegelisahan mereka dan pergi bersama wakil kepala sekolah untuk menyambut orang kuat dari keluarga Huang. Wakil kepala sekolah Sunset Sun Sek ada di sini untuk menyambut kalian semua. Saya juga ingin mengundang Anda untuk menunjukkan rasa hormat Anda dan duduk di klan tersebut. Sama seperti saat menghadapi Huang Peihua dan 4 lainnya, wakil pelatih kepala mengepalkan tinjunya dan terlihat tersanjung, memamerkan sanjungan seorang penjahat.
Pemimpinnya, seorang lelaki tua, mengangguk sedikit dan memasuki klan tersebut atas undangan hormat dari wakil kepala sekolah. Ketika dia tiba di aula utama klan tersebut, wakil kepala sekolah segera menyerahkan kursi utamanya dan menambahkan beberapa kursi ke kursi atas. Dia berdiri bersama yang lain dan menunggu orang-orang kuat dari keluarga Huang mengambil tempat duduk mereka sebelumnya dia berani duduk. Wakil kepala sekolah, Anda pasti sudah tahu mengapa kami ada di sini. Orang tua yang duduk di tengah berbicara, menatap mata wakil kepala sekolah dengan kilatan dingin. Wakil kepala sekolah diam-diam menyeka keringat dingin. Dia begitu berterus terang sehingga dia tidak bisa mengetahui pemikiran spesifik keluarga Huang. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, saya tahu. Aku akan segera menangkap pencuri itu, Su Tianmu. Lambat. Begitu wakil kepala sekolah berdiri, dia dihentikan oleh orang kuat dari keluarga Huang. Apakah menurutmu kita di sini hanya untuk pencuri alam Nayuan? Huang Hong berkata dengan dingin. Dengan begitu banyak dari mereka dari alam psikis yang datang ke sini untuk kunjungan khusus, seberapa berhargakah seorang murid alam Nayuan? Anda meremehkan mereka. Wakil kepala sekolah membeku, dan dia tahu bahwa kedatangan begitu banyak orang kuat berarti sesuatu yang besar. Saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, Tuan. Tuanku, Su Tianmu sangat kejam dan melakukan segala macam kejahatan. Meskipun saya pemimpinnya, saya tidak menyangka apa yang telah saya lakukan padanya. Mohon maafkan saya, Tuanku. Sebelum Huang Hong dapat berbicara, wakil kepala sekolah buru-buru berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, hanya saja tidak menginginkan nyawanya. Melihat wakil kepala sekolah bertingkah seperti ini, para tetua merasa jijik, tetapi Huang Hong dan yang lainnya hadir, sehingga mereka tidak berani berbicara dan hanya bisa memarahi wakil kepala sekolah 10.000 kali di dalam hati. Huang Hong mengerutkan kening dan sangat muak dengan perkataan wakil kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, dia tidak memimpin dengan memberi contoh, tetapi dia sangat ingin menjernihkan hubungan. Huang Peihua dan yang lainnya adalah jenius dari klan kita. Mereka menghabisi orang untuk membayar nyawa mereka, tapi itu hanya nyawa seorang murid. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk membayar nyawa mereka? 1 nyawa bernilai 1 nyawa. Selain dia, pilih 4 tetua untuk membayar nyawa mereka. Selain itu, pilih 10.000 murid untuk mengabdi pada klan kita. Efektivitas. Saya khawatir ini seperti bekerja sebagai sapi atau kuda, budak atau pembantu. Sekarang, bawa pencuri itu ke sini, aku akan menghabisinya dengan 1000 pisau. Bersambung.